Baik Pak Vincent, halo. Halo, selamat Nah, sore Pak. kita mulai lagi sesi kedua. Kameranya bisa diaktifkan atau Oh ya, bagaimana? betul. Nah, baik, selamat sore Pak Vincent. Terima kasih sudah bisa hadir untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang eh, baik, Pak Vincent, kira-kira apa yang Pak Vincent harapkan dari percakapan kita sore ini? Ya. Baik Pak Juan, terima kasih eh, karena kita bisa bertemu. Yang saya harapkan dari pertemuan kita pada sore hari ini adalah bagaimana bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang lebih tegas lagi di dalam kelas. Jadi seperti itu, menjadi pribadi Pribadi yang yang lebih tegas. Yang diharapkan dengan ketegasan itu peserta didik bukan takut, melainkan mereka segan, begitu segan, sehingga uh, mereka bisa mengikuti apa namanya, bisa mengikuti arahan kita atau hmm, didikan kita sebagai seorang guru. hmm. Baik, jadi Semoga dengan ya, uh, permasalahan kelas ya Pak Vincent ini ya. Uh, iya, iya, uh, uh, jadi Pak Vincent mengharapkan menjadi pribadi yang tegas. Mungkin Pak Vincent bisa gambarkan kondisi kondisi pengelolaan kelas seperti apa, kondisi kelas seperti apa? iya. Begini Pak, memang selama ini saya kan mengasuh kelas 10 di SMK. Itu adalah kelas 10 teknik sepeda motor yang notabene juga semuanya laki-laki. Kemudian ada juga dua kelasnya itu agribisnis ternak ruminansia. Nah, memang selama pembelajaran di kelas, eh, terkadang saya juga mengalami suatu kewalahan dalam menghadapi beberapa anak yang maksudnya sulit mengikuti nasihat kita. Hmm. Sudah dinasihati berulang-ulang, eh, bahkan mereka selalu melakukan hal yang sama. Nah, kemudian memang selama ini tindakan saya itu kebanyakan saya mengarahkan, memberikan nasihat. Jarang sekali, jarang, bahkan saya tidak pernah untuk memukul mereka atau menggunakan Hmm. kekerasan seperti itu. Hukuman begitu ya. Ya, saya tidak apa, ya jarang saya memberikan hukuman kepada mereka. Dan memang di dalam kelas itu perasaan saya yang lebih banyak bermain di situ. Ya, Hmm. gitu. Karena saya lihat ada guru lain kan, ada yang sampai kasih sanksi begitu. Kalau dalam pikir saya, kalau saya kasih sanksi fisik atau mungkin kata-kata apa, kata-kata kasar, saya merasa agak tidak enak di dalam kelas. Hmm. Sehingga kebanyakan saya memahami mereka. Ya. Akan tetapi dengan sikap seperti ini, beberapa siswa yang sampai dengan ceplos mengeluarkan kata-kata bahwa Pak harus lebih tegas lagi, Lebih tegas. iya, menindak Ah. teman-teman yang tidak bisa diatur. Kira-kira seperti itu kondisinya, Pak. Jadi Hmm. saya tidak mau kondisi seperti ini terjadi terus. Hmm. Kemudian padahal arahan saya selalu mengarahkan yang Hmm. yang baik begitu ya, yang baik. Kemudian Hmm. di sisi lain anak-anak juga salah, istilahnya salah mempersepsi, persepsi, sehingga memanfaatkan Hmm. kebaikan saya dengan apa, semacam seringkali melanggar atau tidak mau mengikuti apa yang kita arahkan di dalam kelas. Haruskan. Hmm. Iya, seperti itu kira-kira kondisinya Hmm. Pak Juan. Jadi apa? Sempat juga Pak Vincent mendengarkan dari siswa bahwa Ya, satu dua siswa yang mengharapkan
Pak Vincent lebih tegas ya gitu ya. Ya, Nah, ya. Dulu saya langsung tanya ke kelas. Ada memang eh, jawaban dari salah satu ketua kelas itu yang apa? hmm, Secara ini juga secara tegas dia sampaikan. hmm, Dan apa namanya? Saya coba memberikan pengertian bahwa ketegasan seperti apa yang kamu mau. hmm, Bahkan anak-anak ini kan kadang mereka minta dipukul juga, pukul saja Pak, atau jeber atau berlutut saja. Tapi kan eh, di sisi lain saya itu apa ya, tidak tega. Ya. Kalau saya melihat kondisi ada yang dalam keadaan berlutut ketika di kelas itu semacam bagaimana perasaan itu nah, ya, laman sekali nah, begitu. Nah, ya, ya kira-kira hmm. begitu kondisinya Pak. Ya. Baik, Pak Vincent boleh tahu ini kondisinya eh, di semua kelas yang Bapak ajar, Pak Vincent ajar atau bagaimana? Eh, ya memang hampir hampir semua juga memang tapi ada kelas yang menyampaikannya secara tegas gitu. Ada yang kita dengar dengar bisik-bisik seperti itu. Nah, tetapi ini memang yang di dalam kelas itu memang ada anak tertentu yang eh, sebagian besar juga mengerti sih sadar mereka. Tapi ada anak memang yang sulit yang sulit diarahkan begitu ya. Anak-anak SMK itu jadi. Ya anak SMK. Hmm, Ya. nah, eh, Pak Vincent mungkin kira-kira apa? eh, kita mengajar di kelas, lalu menurut menurut Pak Vincent ketegasan itu sebenarnya seperti apa sih? Ya. Kalau yang idealnya itu Ya. kita harus Kalau seperti apa tampil kita? oh, memang kalau menurut saya ketegasan itu bahwa saya harus berani untuk apa namanya menyatakan yang benar-benar, eh, yang salah-salah. Kemudian pernyataan benar atau salah itu juga harus ada alasan yang masuk akal bahwa Hmm. itu benar atau salah. Ya. Kemudian eh, kondisi ideal yang saya harapkan juga bahwa ketegasan itu mungkin saya berani untuk mengambil tindakan kepada Iya, benar. anak-anak yang sulit diatur seperti itu. Baik Pak Vincent. Mungkin ada apa eh, terkait kondisi ini mungkin ada langkah-langkah lain yang apa yang akan Pak Vincent lakukan atau seperti apa? Oh, baik Pak Jan. Mungkin Ada mungkin mungkin maksudnya ada hal lain yang apa yang belum Pak Vincent lakukan yang ingin Pak Vincent lakukan ke depannya. baik, mungkin yang rencana yang saya lakukan itu saya coba lebih tegas lagi untuk mengatakan eh, sikap yang benar dan sikap yang salah dari siswa. Kemudian eh, saya juga perlu memberi pemahaman kepada siswa ketegasan yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, jangan sampai yang mereka harapkan itu ketegasan itu harus mengambil tindakan yang kasar misalnya dengan pukul atau dengan hukuman fisik. Ya. Bahwa ketegasan yang sebenarnya itu tadi uh, menyampaikan salah dan menyampaikan hal yang benar dengan alasan yang mendasar. Kemudian siswa juga paham begitu. Siswa juga paham bahwa uh, kesalahan dan ya kesalahan yang mereka lakukan itu bahwa mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah seperti itu. Baik Pak Vincent terkait kondisi ini mungkin
dalam langkah-langkah yang Pak Vincent akan lakukan, adakah rekan guru atau bagian tertentu di sekolah yang akan dilibatkan, yang harus dilibatkan untuk melihat situasi ini, mungkin BP atau BK? Oke, nanti mungkin saya juga bisa ini mungkin mengajak rekan guru lain juga untuk mengobservasi kelas saya untuk bisa mengetahui kondisi yang saya alami. Ya, mungkin dengan begitu juga mereka juga memiliki apa namanya bisa mengambil langkah apabila kondisi yang sama terjadi. Ya, seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Pak Vincent. Kira-kira implementasi rencananya kapan Pak Vincent? Saya tidak mau tunda, Pak. Sesegera kalau memang ada tatap muka lagi nanti, kalau ada kegiatan pembelajaran, saya coba lebih berani lagi, lebih tegas lagi. Kemudian begitu juga minta bantuan teman untuk mengamati kondisi kelas yang saya alami. Seperti itu. Baik Pak Vincent, terima kasih untuk percakapan kita sore ini. Mungkin Pak Vincent bisa cerita sedikit apa yang Pak Vincent dapat dari percakapan kita sore ini. Kira-kira Baik, apa yang Pak Vincent dapat dari percakapan kita sore ini? baik Pak Juan, terima kasih. Yang bisa saya dapat dari percakapan kita pada hari ini bahwa kedepannya saya lebih tegas lagi atau lebih berani lagi untuk menyatakan soal salah atau benar dari siswa, kemudian tentu dengan menggunakan alasan yang benar, ya. Kemudian selain itu saya juga menyadarkan kepada siswa terkait ketegasan yang sebenarnya, ya. Lalu yang berikut nanti saya juga meminta rekan guru, guru BK atau rekan sejawat yang saya percaya untuk atau mungkin juga kepala sekolah untuk mengamati kelas saya, sehingga diharapkan dengan begitu juga mereka bisa menilai kondisi yang terjadi, baik kondisi dari segi guru maupun dari segi siswa. Ya. Mungkin seperti itu Pak Juan. Baik, terima kasih banyak Pak Vincent. Luar biasa percakapan kita sore ini. Semoga langkah-langkah yang Pak Vincent akan lakukan sukses ya. Ya, terima kasih Pak Juan. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih. Ya. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Baik, Pak Vincent, kita langsung refleksi sedikit. Saya masih terlihat kaku ya Pak Vincent ya. Oh, iya. Mungkin pikir apanya? Pikiran ini Belum artinya memang di tahapan itu apa nama? ya. Okay. Tahapan kedua identifikasi itu memang butuh kecerdasan di situ. Ya. Kedua ini memang identifikasi ini kan kondisi yang dialami Pak ya. Kondisi yang dialami, kemudian permasalahan yang terjadi di dalam. Ya. Kalau masalah ini apa kehadiran penuh kita masih butuh rileks lagi ya. Yeah. Butuh lebih rileks. Butuh ini butuh pembiasaan supaya kita lebih rileks, lalu melatih model-model komunikasi yang santai itu kan.
Ya, ini juga tergantung pembiasan. Ya. Hmm. Baik Pak Vincent ya, Oh ada ya, lagi? baik saya rasa tidak ada Pak, sudah Hmm. pas. Oke, saya Oke. matikan rekaman ya. Terima kasih Pak Oke, John. oke. Selamat sore.